Aku merasa paranoid juga. Aku nunduk nggak mau lihat orang, terus takut orang videoin, takut orang foto. Nah ini kan something yang kita harus ngomongin kan. Ini belum pernah seumur hidup aku di industri ini ngomong kayak gini gitu. Five, four, three, two, one, lights on! Hey guys, what's up? It's me, Cinta Laura Kiel, kembali lagi di Bicara Cinta. Dan hari ini aku kedatangan tamu yang mungkin banyak orang setuju adalah salah satu wanita tercantik di Indonesia dan juga sangat berbakat. Siapa dia? Chelsea Islan! Finally! And I'm so honored. Kamu bilang tadi sebelum kita take ini podcast pertama kamu. Ini podcast pertama aku. Beneran. Sebelumnya aku belum pernah datang ke podcast siapapun. Dan kenapa kamu akhirnya mau? Karena menurut aku ini relatable banget gitu. Dan aku seneng banget after watching some of your episodes yang sebelumnya. Aku juga suka gitu kayak kamu mengangkat topik-topik yang jarang gitu. Misalnya waktu itu ada yang gimana sih caranya biar berani speak up, terus berani percaya diri. Nah apalagi today, I love our topic and discussion. Aku suka banget. Hari ini kita akan bicara nih bagus banget menurut aku gitu. Jadi it's worth it to be here. Dan aku yakin banyak dari kalian akan belajar banyak dari Chelsea. Tapi apa ya topik hari ini? Aku nggak mau bilang dulu. Kita main dulu beer pong. Yay! Chelsea, Hai. kamu pernah main ini nggak waktu high school dulu? Aku jujur nggak pernah main pas high school, but recently sering main. Oh, that means baru in your adult life main ini ya? Baru pas adult life. Okay, well let's see if you've had enough practice. Oh my god. Kamu duluan. Okay, I hope I can make this. Oh! Yes. Okay. That means jika harus berganti nama, apa nama yang akan kamu pilih dan kenapa? Okay guys, don't laugh at me ya. Cinta Laura Jolie. Angelina. Karena aku ngefans banget sama Angelina Jolie. Dan emang malu-maluin sih, tapi aku sering sekali bilang sebenarnya aku adalah anak Angelina Jolie. Gila ya. So yeah, Cinta Jolie because Cinta Jolie. Okay, that's what I'm gonna call you starting from now. CJ. No longer CK, CJ atau CL jadi CJ. CLJ. CLJ. Yeah. Okay. Oh. Okay, let's see. Sebutkan 3 nama laki-laki yang sangat ingin kamu ajak jadi lawan main kamu. Dan boleh dari mana aja ya, nggak usah lokal, boleh internasional juga. Okay, of course, yang pertama Johnny Depp, that's for sure. Brad Pitt. Okay. Oh, that's my stepdad. Oh yeah. Yeah. And the third one would be Eddie Redmayne. Boleh tahu kenapa 3 orang itu? They inspired me, terus mereka juga bisa actingnya tuh berbeda-beda gitu. Jadi di setiap filmnya mereka tuh mereka berubah terus gitu, nggak selalu kebawa dengan si karakter yang dulunya. Terus kayak I feel like every time they act itu benar-benar kayak mereka ngebikin kita apa ya, ngebawa suasananya tuh masuk ke film itu gitu. Jadi benar-benar real banget. Alright. Yeah. My turn. No. Apa favorit quote dari kamu? Jelaskan kenapa suka dengan quote itu. Quote favorit aku selalu dari Mahatma Gandhi. Be the change that you wish to see in this world. Jadilah perubahan yang kamu ingin lihat di dunia ini. Itu keren banget sih menurut aku. Karena selain menginspirasi aku, itu juga jadi memotivasi aku gitu loh. Jadi it keeps me driving forward gitu untuk do better things gitu. Yeah. And also change needs to happen from within. Jadi kamu harus punya kemauan untuk berubah. Yes. Ya kan? Cool. Your turn. This is yours? Okay. Okay. Nyanyi lagu yang kamu ingat dari zaman SD. Wow. So, aku dulu waktu SD sempat punya guru dari Australia. And he was very musical. Dia suka banget lagunya Elvis. Tapi yang aku ingat sebenarnya bukan lagu Elvis. Tapi lagunya sangat country sih. Be ready. Okay. It's, the landlord rang my front doorbell. Ooh. I let it ring for a long, long spell.
I walked to the window, I peeked out the blind, and I asked that man what was on his mind. He said, money, honey, ooh-wee. Money, honey, ooh-wee. If you wanna get along with me. That! Yeay! Okay. Oke. Apa ini? Jika mendapat kesempatan untuk berperan menjadi seseorang di negeri ini, siapa yang akan kamu pilih? Ada dua sebenarnya. Oke. Yang satu, kalau misalnya dijadiin film ya ini, Yeah. kayaknya karakternya akan menarik banget. Ibu Susi Pujiastuti. Oh my god, I agree with you. Keren sih, keren banget kalau dijadiin film. Karena menurut aku, Ibu Susi tuh punya karakter dan karisma yang luar biasa gitu sih. You're gonna have to train your voice. Oh yeah, Karena suara dia kan raspy banget. Yeah, true. Yeah. That's gonna be a new challenge. Yeah, changing your that's a voice. challenge. Yeah. And probably the second one would be Mbak Najwa Shihab. Oh. Keren sih, keren banget. Yeah, She's so inspiring, and kalau dijadiin movie kayaknya bakal banyak yang nonton sih pasti. Yeah. Oke. Jika kamu jadi presiden saat ini, apa hal yang ingin kamu ubah di negara ini? Wow. I know. Pasti there are a lot ya. Tapi Yeah. satu hal yang benar-benar kamu passionate about apa? Satu, pendidikan. Kedua, menurut aku tentang nasionalisme Okay. dalam diri kita ya sebagai orang Indonesia gitu. Terus aku ngelihat anak-anak muda mungkin juga kadang-kadang masih apatis gitu sama negara sendiri gitu, atau misalnya hilang arah lah. Nah, aku pengennya kayak semua bener-bener merasa ada nasionalisme, cinta sama negara Indonesia. Terus mungkin yang pengen aku ubah pastinya sistem hukum di Indonesia sih. Aku pengennya lebih tegas lagi Yeah. gitu. And fair ya. Yeah. Dan transparent. True. Terus mungkin sesama harus lebih toleransi. Ya, Itu sih. absolutely. Itu yang kalau itu menurut aku sangat-sangat penting karena kita negara yang beragam, kita harus mengembrace perbedaan Yes. dan malahan bangga dengan perbedaan yang ada karena kita tetap bisa hidup dengan satu sama lain dan bekerja sama. Iya. And Kan that's- Bhinneka Tunggal Ika, Exactly. unity and diversity. Yeah. Seru nih, seru. Yeah, amazing. Okay, Amazing. your turn. Oke. Yes, nice job. Hal aneh atau hal baru apa yang kamu lakuin selama pandemi atau karantina di rumah aja? Mungkin aku berusaha belajar meditasi. Jadi biasanya aku suka ke YouTube nyari kayak theta sound waves yang katanya ngebantu untuk tidur dan relax, dan berusaha untuk meditasi karena aku orangnya sangat penuh tension dan stress dan selalu mau go. Yeah. Ya, meditasi. Ya, itu penting sih. Penting untuk bisa Cleanse your mind juga ya. Berpikir secara jernih. True. Your turn. My turn. Oke. Nice. Apa hal terakhir yang kamu bicarakan dengan pacar atau orang terdekat kamu? Ya, aku kan baru kemarin work trip ke Sumba. Iya. Dan aku sangat matanya terbuka dengan kondisi di sana. Pasti. Yang buat aku sangat sangat gimana ya, pokoknya it struck me that walaupun banyak orang-orang di situ masih tidak punya akses untuk air bersih, masih nggak punya listrik, anak-anaknya tetap senyum dan aku bisa lihat dari mata mereka penuh harapan dan mereka sangat grateful dengan apa yang mereka punya. I know I have an amazing life dan semua fasilitas yang aku butuhin, yang kamu butuhin, kita punya. Ada, semua So there's ada, no iya. reason to be depressed or stressed. Yes. So- Setuju banget. Yeah, you guys have to visit Sumba, it's amazing. Okay. Wow. Apa pengalaman paling mengerikan horor yang pernah kamu alami? Aku pernah dulu waktu masih kecil tinggal di Malaysia. Dan papa aku kan hotelier, jadi kerja di perhotelan. Dan katanya hotel yang papa aku waktu itu kerja dibangun di atas kuburan. So, aku inget ini, aku umur 2 tahun, I was walking by the pool, dan jauh dari airnya, jadi sebenarnya ada space di antara aku dan air kolam renang, jadi nggak mungkin aku jatuh gitu aja. Tiba-tiba aku ngerasa kayak ada yang narik Terus kaki kamu jatuh? aku dan aku jatuh ke dalam. And that was crazy karena aku sama suster aku kan, sama babysitter aku. Iya. And even she saw that I was far from the pool, tapi ada sesuatu yang rasanya narik aku ke dalam kolam renang dan aku udah bisa berenang waktu itu. But for some reason I was drowning, which never happens. And I still remember it until now, dan aku tahu aku nggak halusinasi karena
ada babysitter aku yang sama aku juga waktu itu. Wow. So, yeah, weird. I don't know how to explain it. Nah, ceritakan satu peristiwa penting yang menjadi turning point atau cukup penting dalam hidup kamu yang mungkin banyak orang belum tahu. Pas aku tahu, mamaku terdiagnosa sama breast cancer. Jadi kan waktu itu juga aku masih muda banget. I was 16 or 17. Di situ juga masih awal banget. Aku nggak tahu breast cancer itu apa gitu, dan cukup kaget ya, maksudnya kok bisa gitu. Dan tapi itu turning point di mana jadi aku pingin lebih banyak spend more time with my family, with my mom gitu. Dan di situ mungkin awal-awalnya yang kita biasanya ketemu teman-teman terus kayak aduh berantem sama orang tua kita mungkin. Nah di sini jadi mulai lebih understanding, lebih caring gitu sih. Itu salah satu turning point sampai hari ini gitu. That's so beautiful. Dan aku bisa sedikit relate sama kamu, kan sebagai anak muda kan kadang-kadang kita ingin terus hustling, ingin terus like ngejar mimpi kita sampai kita lupa komunikasi sama teman-teman, sama keluarga. And you manage to take a step back dan bilang ke diri kamu sendiri, you know what, my mom's my priority. And that's beautiful. Dan berhubung kita ngomongin ini, ayo sekarang kita chit-chat karena aku ingin tahu kamu tuh ngapain aja sih setahun ini. So, chit-chat time. Woo, you did well. Dan aku suka jawaban kamu tadi, bagus-bagus semua dan sangat. I learned a lot from you. Masa sih? But anyway, today we want to learn from you. Aku juga tahu bahwa kamu sering disebut ahli biopic, ya kan? Kamu bisa memerani peran-peran orang-orang yang bisa dibilang influential historic figures. Dari semua peran yang kamu pernah mainin, yang mana salah satu favorit kamu? Favorit aku tetap Mary Riana. Jadi waktu itu kan pernah meranin Mary Riana, terus habis itu ada juga di film Hos Cokroaminoto sama Tiga Sri Kandi. Tiga Sri Kandi itu aku memerankan yang jadi pemanah di Olimpiade Seoul gitu kan. But I think the most memorable is to become Mbak Mary Riana. Jadi pas jadi meranin Mbak Mary Riana itu benar-benar kebawa gitu. Menurut kamu juga paling mirip sama dia nggak di kehidupan nyata kamu? Gara-gara main film itu jadi kebawa sampai hari ini to always want to motivate, terus kayak mau do better things in life gitu. Dan yayasan kamu itu dibuat sebelum atau setelah mainin film Mary Riana? Setelah. So you were so inspired by that character to the point kamu ingin membuat yayasan kamu sendiri untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung ya? Iya. Wow. Dan gimana cara kamu milih peran untuk film? Sebenarnya aku picky sih, aku lumayan picky juga. Jadi sebelum pilih sebuah karakter atau film, aku pasti baca dulu skripnya gitu. Jadi nggak langsung bilang iya. Tapi untuk lawan main aku nggak pernah nanya gitu, karena menurut aku itu justru kesempatan baru gitu to always meet new characters, new actors. Tapi ada nggak karakter-karakter lain yang juga benar-benar menjadi role model kamu sampai sekarang gara-gara kamu belajar banyak untuk menjadi karakter itu? Ada satu namanya Diana di film Di Balik 98. Di film itu benar-benar jadi demonstran kan, dia benar-benar fight for the country gitu. Di situ nasionalisme banget. Gara-gara Diana itu aku jadi semangat banget gitu. Jadi berkobar gitu, kayak on fire to do something for the country gitu. Yeah, and I mean I feel like it's a blessing in disguise. Tuhan ngasih kamu karakter-karakter keren ini yang akhirnya mempengaruhi kamu di kehidupan nyata. Iya. Dan ada nggak karakter-karakter lain yang kamu pernah mainin sampai-sampai kamu benar-benar kebawa di real life kamu dan kamu nggak bisa ngebedain, is this me or is this my character? Aku pernah. Jadi waktu itu aku jadi Ilona di film Rudy Habibie. Dia orang Jerman. Oh, oke. Dan waktu itu aku cuma dikasih 2 minggu untuk latihan ngomong bahasa Jerman. You should have called me. That's why I was like, why didn't I just call Cinta gitu loh. Jadi memang di situ filmnya agak challenging buat aku karena aku nggak pernah dapet karakter yang harus jadi orang dari luar negeri gitu. Karena kan yang dulu-dulu kan orang Indonesia semua. Nah ini dia harus bahasa Inggris, harus bahasa Jerman, tapi ada bahasa Indonesianya juga sih di filmnya karena
Ya, because kan kita tayangnya di Indonesia Yeah, ya, yeah, of jadi course. harus menyesuaikan sama marketnya. Tapi itu ke bawah sampai 3 bulan setelah syuting. Itu What do you mean ke bawah? Kamu mulai ngomong bahasa Jerman jadi gitu? jadi aku gerak-geriknya kayak gitu masih ke bawah. Terus waktu itu aku kan rambutnya merah dan aku akhirnya cat hitam. Tapi setelah itu I started to know myself gitu loh. Akhirnya balik lagi ke diri sendiri. This is kind of weird. This is I know. I mean it's something that aku juga nggak pernah alami sebelumnya gitu loh. Setelah aku ganti penampilan, otomatis jadi aku mindsetnya jadi oh enggak, aku udah nggak jadi Ilona lagi gitu. Tapi mostly bukan karena eksternalnya aja, tapi memang kebawa banget emosionalnya itu loh. Karena si Ilona ini kalau kamu udah nonton filmnya dia emosional banget, marah-marah, nangis-nangis. Thank God it's over and it was like 5 years ago ya. So. Bisa dibilang kamu itu method actor bukan sih? Untuk teman-teman yang nggak tahu, method actor kadang adalah seseorang yang biasanya untuk mendalami karakter mereka benar-benar menjadi orang itu. Seperti Heath Ledger, dia memaini Joker sampai-sampai in the end he committed suicide because he was so into his character. How do you get into your character? Oke, kalau misalnya method acting ya menurut aku bisa dibilang aku method actor sih, bisa dibilang. Tapi I try to keep it as low as possible, karena kalau misalnya udah terlalu mendalami, terlalu menjiwai, nah itu yang kayak Ilona tadi, karena aku mungkin pernah experience, kok jadi kebawa ya ini udah 3 bulan, udah selesai syutingnya kenapa aku masih kayak gini gitu kan. Ya masih yang marah-marah. Masih marah-marah, masih nangis-nangis, kebawa, dan aku kira ini psychological problems atau apa gitu kan, akhirnya jadi bertanya sama diri sendiri. Pas aku baca-baca, ternyata so many actors around the world, nggak cuma di luar negeri, tapi di Indonesia pun yang ngalamin kayak gitu. Karena kalau misalnya untuk starting a new character, biasanya aku dari baca-baca lagi sih, maksudnya baca-baca, research, observe, terus biasanya kita analyze, misalnya jalannya kayak gini, atau enggak cara makannya gini, atau enggak basically from the small things sih gitu. Jadi karena small things matters a lot gitu, apalagi kalau di acting kan ada mannerism gitu, jadi kayak oh cara megang minum seperti ini, jadi sebenarnya bukan cara dia bicaranya, tapi setelah syuting hal-hal kecil itu yang kok masih kebawa ya gitu kadang-kadang. I mean, you sound like a pro and you are a pro at like, you know, becoming a new character. I still have to learn. Kamu pernah nggak merasa, mungkin orang-orang nggak akan pernah bilang ini tentang kamu, tapi kamu pernah merasa gagal nggak memerani suatu karakter? Atau mungkin bukan gagal, tapi you could have done better? Ada sih, maksudnya satu yang aku kira aku bisa lebih baik lagi nih, actingnya harusnya nggak seperti ini, karena kan kalau pas kita lagi syuting itu kan hektik banget ya, syuting tuh nggak bisa mikirin ini bagus nggak depan kamera atau apa. Ini kan dalam satu hari aja kita kadang scenes-nya banyak banget, kadang 10 scenes, 12 scenes, sampai kita udah nggak punya energi lagi untuk ngecek am I right or not, tapi kita percaya sama director, kita percaya sama sutradara, sama produser, sama lawan main. You have proven to be successful karena kamu udah memenangi banyak penghargaan, dan orang-orang pun aku yakin sering memberitahu kepada kamu bahwa you do a good job at what you do. Tapi sebagai seorang Chelsea Islan, kamu masih ada nggak sih sampai sekarang kecemasan atau anxiety yang kamu rasakan tentang karir kamu, dan kalau kamu bisa share apa itu yang membuat kamu cemas dalam karir kamu? Kalau cemas mungkin aku ngerasa kalau dulu itu bebas banget ya gitu, maksudnya aku misalnya jalan ke mall atau kemana kayak orang nggak ngeliatin kita. Kalau sekarang kan pasti dikit-dikit kita diliatin gitu, dan I mean we're not as free as dulu, aku ngerasanya sih gitu. Tapi kalau kecemasan dalam karir, mungkin aku ngerasa beberapa kali setelah 1 tahun ini kan aku nggak syuting film sama sekali, aku masih bisa acting dengan baik nggak ya atau gimana, kayak udah nggak ada drillnya, nggak ada praktisnya gitu. Mungkin kecemasannya lebih ke performance wise gitu, apakah masih bisa seperti dulu, terus dengan kondisi kayak gini sekarang di situation kayak protokol kesehatannya gimana ya film gitu, kapan ya aku bisa balik lagi berakting dan syuting dan berkarya gitu. Aku pingin banget sih bisa balik lagi kayak dulu gitu. Dan aku tahu karena kamu tinggal sama mama kamu kan, you're also scared dengan sekarang ada COVID, kalau sampai misalnya kamu kena mungkin kamu masih aman, tapi what about your mom? My mom, terus orang-orang yang di rumah gitu kan. Jadi kecemasannya juga lebih ke situ sih gitu. Okay. But career aside, kalau buat aku sih you have nothing to worry about because you're so talented. Tapi mungkin teman-teman di rumah juga pernah merasakan yang namanya anxiety atau kegelisahan. Dan kalau buat kita di industri film,
Kalau dari aku ya, aku ingat kita berdua kan mulai di industri ini sejak kita masih remaja, or even younger, we were kids basically ya. Dan seperti kamu bilang tadi, karena kita terus di bawah spotlight, orang merhatikan setiap gerakan kita. Pasti. Pernah nggak sih kamu ngerasa kegelisahan atau anxiety karena kamu merasa harus selalu kelihatan perfect di mata orang, nggak boleh membuat kesalahan? Iya. Aku ngerasa awal-awal banget pas masuk ke industri ini, ngerasanya kok kayak kita diperhatikan banget ya, kok kayak nggak ada space gitu. I think being under the spotlight itu ada pros and cons-nya. Cons-nya yang pasti we cannot do anything wrong. Misalnya di mata publik misalnya. Tapi kembali lagi kita kan harus jadi diri kita sendiri. Pas aku mikir kalau misalnya kita selalu nurutin apa kemauan publik, berarti kita nggak bisa jadi diri sendiri ibaratnya gitu. Akhirnya dari situ aku belajar kayaknya I just have to stay true to myself. I have to be myself. Jadi kenapa? Kenapa kamu break setahun? Kalau break setahun sih, I feel like I have to reconnect with myself. Jadi setahun ini aku jadi Chelsea aja gitu loh untuk si setahun ini kayak trying to know myself gitu. Selain reconnecting menurut aku juga mungkin selama ini aku udah terlalu sibuk dengan karakter-karakter lain sampai bukan nggak inget sama diri sendiri tapi lebih ke ignorant about what I need sebenarnya. Sebenarnya yang aku butuhin mungkin istirahat dulu, terus yang tadi kan ada meditation, terus kita lebih aware sama mental health kita. Mungkin rasa anxiety itu suka hilang karena aku selalu avoiding gitu loh. Aku jadi ngerasa no I'm okay, I'm avoiding the feeling gitu. Padahal I have to embrace the feeling gitu. Aku harus ngerasa oh yes I have anxiety and what should I do next gitu. Nggak bisa udah nggak apa-apa gitu. Dan kalau dulu mungkin sebenarnya I have anxiety udah dari dulu tapi nggak berasa karena sibuk banget kayak selalu ada distraction. That's the word. Selalu ada distraction dan selalu jadi karakter lain, so I feel like oh nggak apa-apa kok, because I'm doing something and I'm becoming someone else, selalu menjadi karakter yang berbeda-beda sampai enggak look into myself deep. Actually, to be honest, setahun aku udah lama banget nggak going anywhere to talk shows or podcast. That's why I was telling you this is the first time. Ini pertama kali yang bener-bener aku berani keluar lagi, berani tampil lagi. And I feel udah recharged gitu kayak setahun ini. I see that too. You seem so happy and it's so beautiful to see. Yeah, I think I just need that gitu. Butuh banget 1 tahun di mana rest and just be yourself gitu. Dan untuk teman-teman di rumah, mungkin ya profesi kalian bukan sebagai aktris ya, tapi mungkin kalau kalian merasa capek banget karena sekolah atau capek banget dengan pekerjaan kita, maksud aku yakin kalian bisa belajar dari Chelsea karena intinya dari apa yang Chelsea bilang adalah kalau kalian merasa overwhelmed atau burned out dengan pekerjaan kalian atau sekolah apapun itu, coba deh pikirin diri kalian sendiri. It's okay to be selfish sometimes. Take a deep breath dan lihat apa yang sebenarnya kalian butuhkan. Apakah kalian bahagia? Dan kalau jawabannya tidak, berusaha ambil waktu untuk diri kalian sendiri untuk recover. Karena kalau kalian dapat memenuhi kebutuhan mental kalian, emosional kalian juga pada akhirnya akan bisa lebih produktif dalam pekerjaan kalian dan juga perform lebih baik saat di sekolah. Kayaknya emang setiap pekerjaan harus adalah break gitu. Tapi mungkin aku suka ngeliat beberapa orang ngerasa kalau break itu rasanya 1 nggak produktif, 2 mungkin ngerasa kok jadi kayak gagal ya, kok nggak ada something to do gitu. Padahal di balik itu semua justru kita harus bersyukur gitu. Jadi ada waktu buat diri sendiri. Dan ini aku mau cerita sedikit personal experience aku. Aku ingat waktu aku masih remaja dulu, misalnya temen aku ngajak aku ke pesta ulang tahun atau gathering. Misalnya di pesta itu ada alkohol. Aku ingat banget, aku akan bilang teman-teman aku sorry, tapi aku nggak bisa foto karena di situ ada alkohol. Padahal bukan berarti aku yang minum ya, tapi I have to be so careful to the point where aku nggak bisa mengenjoy masa remaja aku karena takut apa yang orang akan pikir. Padahal sekarang setelah menjadi dewasa, aku sadar bahwa hey, walaupun di foto itu mungkin ada alkohol, who cares? Karena
kalau orang mau ngejudge aku, well, let it be. Tapi aku sendiri tahu bahwa aku adalah orang yang responsible. Dan kalaupun ada misalnya alkohol di sebuah acara yang aku datangi, bukan berarti aku menjadi orang yang moralnya berkurang atau intelligence-nya berkurang. And the reason why I'm talking about this now is because I wanted to ask you, kalau dari lensa aku, you know, I'm sure banyak orang melihat kamu seperti, the perfect woman. You know, you're beautiful, you're well-mannered. Tapi kamu personally capek nggak sih harus selalu, you know, kelihatan quote-unquote perfect. Nobody's perfect. Yeah, nobody's perfect, To appear perfect, because I'm sure sometimes as a human being, kamu juga pernah membuat kesalahan. Iya, semua orang pasti, Jadi bagaimana kamu menjaga mental health kamu dan berusaha nggak selalu merasa harus memenuhi ekspektasi orang lain atau memenuhi ekspektasi masyarakat yang selalu, you know, pengennya kamu kelihatan perfect dan nggak mengerti bahwa sebagai manusia you are gonna make mistakes. Actually, I really love this question. Aku suka banget pertanyaan kayak gini, terus obrolan kayak gini ini karena kan banyak orang masih ngerasa, aduh tabu nggak mau ngomongin kayak gini gitu. Tapi ini kita harus speak up about this, kita harus berani berbicara gitu. Apalagi pastinya pas awal-awal masuk industri ini itu pressure-nya berat banget. Kok rasanya bebannya berat ya gitu. Awal-awal mungkin aku belum get used to the fact that dikit-dikit kita dijadiin berita, dijadiin topik headline. Makin kesini makin sadar gitu bahwa ya emang terkadang di industri ini kita harus bener-bener prioritasin our mental health tuh, karena kan kadang-kadang kita udah dapet energy and bad vibes dari sini dari sana atau negative energy atau bahkan baca berita tentang kita terus kita jadi sedih atau gimana. Kadang kan ada beberapa berita yang sebenarnya nggak bener gitu tapi they just write it. Kadang, most of the time. Banyak banget berita yang sebenarnya nggak bener tapi ditulis dijadiin headline, viewersnya banyak, clickbait gitu kan. Akhirnya pas dibaca itu bikin aku lumayan jadi kepikiran juga, jadi sedih. Even comment social media, Instagram itu mungkin dulu aku baca-bacain gitu, bener-bener sampai kok aku dibilang gini, emang aku gini. Terus jadi bertanya ke diri sendiri, insecurities, terus jadi nggak pede, jadi itu. Tapi itu proses sampai sekarang akhirnya aku trying to get it away from my side ya, maksudnya. Bukannya kita nggak peduli, tapi kayaknya kita emang bener kita harus prioritasin our mental health dulu gitu. Jadi teman-teman juga jangan khawatir kalau kalian sekarang masih remaja atau dewasa muda, kita semua pasti pernah membuat kesalahan dalam hidup kita. Nobody's perfect, even though mungkin di social media banyak role model kalian kelihatannya perfect, tapi ingat apa yang kita lihat di social media hanya hal-hal positif yang ingin kita share. Kedua, kalian harus belajar untuk memilih informasi yang kalian baca. Karena selalu akan ada orang-orang di luar sana yang ingin ngejatuhin kalian, ngejelekin kalian. Kalian nggak akan bisa membuat semua orang bahagia, kalian nggak akan bisa disukain oleh semua orang. So, be yourself and stay true to who you are. Dan selama informasi yang kalian dapetin nggak membangun, nggak membuat kalian menjadi orang yang lebih baik, don't listen to it. This is important. Ada nggak turning point yang kamu bisa inget di mana kamu akhirnya bilang ke diri kamu sendiri, Chelsea, kamu nggak bisa deh kayak gini lagi, kamu harus mentingin diri kamu sendiri, udah waktunya kamu memprioritaskan diri kamu sendiri dan bukan omongan orang lain. Ada satu film ini, waktu itu kita lagi syuting di lapangan, medianya bisa ada 60 atau 80, banyak banget, sebanyak itu aku pun kaget. Dan dulu mungkin aku merasa paranoid juga. Aku suka ngerasa pas jalan di mall di mana aku nunduk nggak mau lihat orang, terus takut orang videoin, takut orang foto. Nah ini kan something yang kita harus ngomongin kan. Ini belum pernah seumur hidup aku di industri ini ngomong kayak gini gitu. Jadi ini benar-benar I just wanna be honest karena sekarang akhirnya I think the turning point itu sejak si acara itu yang banyak banget. Terus mereka mulai nodong-nodong di depan muka kita, nggak ada space loh, there's no personal space. And I was so angry, but I can't be angry. Jadi itu rasanya kayak ada pertentangan batin ya, kayak misalnya kita mau marah tapi ada kamera depan kita nggak boleh marah, kita harus smile terus, kita harus senyum terus, kita harus selalu bagus, harus selalu baik depan kamera atau depan
ya pasti dong kita pasti selalu akan do our best, selalu kita mau menjadi yang terbaik pastinya. Tapi ketika orang udah invading our personal space gimana ya gitu, maksudnya nggak harus menjadi aktor aktris aja. Kalau aku bukan aktor aktris, ada orang yang udah trying to masuk ke my private life aja aku bisa marah juga, apalagi kita ya bisa dibilang kita dilihat oleh orang, beritanya dibaca atau semua. Dan diinterpretasi secara tidak objektif. Nah itu, dan kadang tulisannya juga nggak nyata gitu ibaratnya. Nah di situ turning point aku akhirnya gini, oh kalau emang kayak gini udah deh, aku benar-benar udah nggak bisa lagi. I cannot tolerate anymore. Itu benar-benar udah my maximum banget di mana. Dan itu kayaknya aku umur 22 kali ya, maybe 3 years ago, 3 tahun yang lalu. Udah fed up gitu. Akhirnya aku ngerasa oke, ini karena udah dewasa, kita harus benar-benar bisa saling hormati each other space gitu loh. Aku juga menghormati teman-teman semua yang di luar gitu. And basically what you just taught us, yang kamu baru ajarkan kita adalah boundaries, membuat batasan. Dan itu penting guys, kalau kalian merasa ada yang membuat kalian tidak nyaman atau ada orang yang nggak sopan terhadap kalian, kalian punya hak untuk ya dengan cara baik-baik bilang, hey maaf tapi kamu harus menjauhi aku, atau kamu harus tahu bagaimana berperilaku depan aku, karena aku juga layak mendapatkan respect. Betul. Right? Iya. Semua ada batasan gitu. Jadi saling hormati aja sih sebenarnya ya. Kalau bisa saling mengerti aja enak banget pasti. And also in your defense, in our defense, mungkin ada teman-teman yang nonton sekarang bilang ya salah sendiri masuk dunia entertainment. Konsekuensinya ya orang-orang akan ngejudge, orang-orang akan selalu ingin tahu soal hidup kalian. Tapi itu yes, kita tahu konsekuensinya. Tapi kalian juga harus mengerti bahwa kita manusia yang punya hak-hak yang sama dengan teman-teman di luar sana. Ini hanya profesi. Ini memang profesi. Dan juga mungkin kita punya rasa yang mendalam ya terhadap entertainment industry, of course, karena kita kan udah lama ya, lumayan lah di entertainment industry ini. But speaking of which, kamu udah mengaccomplish banyak hal di usia kamu yang masih muda. Do you have an end game? Wow, this is mungkin menjadi sutradara atau produser film gitu ya. Jadi itu kan sampai kapanpun kita bisa gitu loh. And I just want orang-orang di sekeliling aku untuk selalu support aku gitu sih, terutama keluarga gitu. Apa realization terbesar kamu selama setahun ini kamu memberikan diri kamu sendiri break? Buat aku pribadi, aku ngerasa lebih dewasa, lebih mandiri lagi. Justru dari yang 1 tahun ini, aku merasa banyak banget perubahan dalam diri aku sih. Mungkin yang dulunya suka terlalu depending on others. Selama pandemi ini lebih bersyukur sih, yang pasti lebih bersyukur karena yang penting masih ada keluarga, semua sehat, terus teman-teman terdekat, terus abis itu we have a house to live gitu, maksudnya hal-hal kecil itu membuat kita lebih bersyukur ya selama pandemi ini gitu. And I'm sure you inspire people every day, and that's why I'm so happy to have you here today. Thank you for inviting me. Tapi now aku ingin nanya, ada nggak tips dari kamu untuk teman-teman kita di rumah yang mungkin juga merasa kegelisahan, merasa pressure dari lingkungan mereka? Apa mungkin langkah-langkah awal buat teman-teman kita di rumah untuk bisa belajar menghargai diri sendiri dan memprioritaskan kebahagiaan diri sendiri? Intinya sih kita harus bisa lebih mendengarkan kepada diri kita sendiri. Misalnya kayak selama ini mungkin aku trying so hard to always make other people happy gitu misalnya. Tapi kadang kita lupa untuk diri kita sendiri ini nggak ada space-nya ternyata. Aku mungkin cuman bisa kasih tips untuk lebih sayang sama diri kita sendiri sih. Dan juga mendengarkan apa sih sebenarnya yang kita benar-benar mau gitu, passion kita apa. Terus jangan pernah terpaksa melakukan suatu hal gitu. Kalau misalnya memang tidak di situ gitu, misalnya passionnya atau apapun ya jangan diteruskan. Do what you love, do what makes you happy. Itu penting banget sih, dan itu sebenarnya hal yang simple yang kadang kita lupain. Kalau kalian melakukan sesuatu secara terpaksa, mungkin kalian bisa berkomunikasi secara terbuka dengan siapapun itu dan memberitahu, hey, I don't think I'm happy, I'm sorry, tapi aku butuh melakukan apa yang terbaik buat diri aku sendiri. Betul. Right? Jadi, so listen to yourself.
know your boundaries and don't be scared to communicate. Be assertive. Jangan takut untuk mengekspresikan opini dan perasaan kalian. Right? Perfect. Perfect. And on that note, Chelsea, I wish you all the best. Aku nggak sabar ngelihat project-project kamu yang ke depan. Kalau nanti kamu udah siap main film lagi atau mungkin mendirect suatu film. Thank you for being here today. I'm so honored that you are willing to come to my podcast. And guys, aku harap kalian belajar banyak dari Chelsea hari ini. Jangan lupa untuk selalu nonton Bicara Cinta setiap hari Minggu. I'll see you guys next week. Bye.